Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jario Story Official, channel yang membahas tentang dunia bisnis online dan dunia perkopian tentunya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sering sebut sebelum-sebelumnya, kenapa ada dua tema di channel saya? Karena saya adalah kebetulan seorang roastery ataupun berbisnis kopi, yang mana produk kopinya itu kebanyakan mayoritasnya itu dijual di online shop teman-teman ya. Nah, ini saya berbagi pengalaman, berbagi cerita sedikit teman-teman ya. Jadi sebelum saya cerita, teman-teman silakan ditekan tombol subscribe terlebih dahulu teman-teman ya, agar channel ini nantinya semakin berkembang ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ke pembahasannya ya. Jadi awal mula saya memulai bisnis online itu ya, itu sebenarnya saya ini seorang karyawan dulunya ya, seorang pegawai perusahaan BUMN ya, yang termasuk perusahaan besar di Indonesia teman-teman ya. Nah, saya bekerja di perusahaan BUMN itu selama 7 tahun, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 teman-teman ya. Nah, teman-teman, kebetulan saya menjual bisnis online itu saat ini di dunia perkopian teman-teman ya. Jadi pada saat saya bekerja itu, saya sebenarnya sejak tahun 2018 itu saya sudah mulai belajar ya, apa sih yang bisa saya lakukan nanti kalau saya resign ataupun saya tiba-tiba terkena PHK atau resign atau segala macam teman-teman. Itu saya sudah belajar ya. Kebetulan saya ambil bisnis ataupun ambil ya apa ya, bukan ambil sih teman-teman, saya menentukan bisnis apa yang nantinya akan saya lakukan. Nah, saya kebetulan belajar tentang perkopian ya teman-teman ya, perkopian. Nah, di situ saya belajar jualan terlebih dahulu ya. Jadi belum kenal online shop teman-teman ya. Ada online shop itu pun cuman hanya via Instagram dan Facebook teman-teman ya, 2018. Nah, itu hanya kecil-kecilan. Di situ saya belajar sambil bekerja, fokus bekerja dan fokus juga mengembangkan bisnis sampingan saya teman-teman ya. Nah, di situ saya banyak belajar hingga tahun 2021 puncaknya itu saya mengambil keputusan besar, yaitu saya ambil pilihan resign dari salah satu perusahaan BUMN ya, yang termasuk perusahaan 10 terbesar di Indonesia teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ya, karena saya bekerja 7 tahun dan itu juga saya sebagai pegawai tetap 6 tahun, itu alhamdulillah saya mendapatkan pesangon juga teman-teman ya, pesangon dari perusahaan. Nah, pesangon itu saya manfaatkan betul-betul untuk membuka bisnis, membuka usaha di dunia perkopian ya. Jadi saya memang langsung investasi membeli mesin roasting ya, dan perlengkapan semua bisnis kopi teman-teman ya. Nah, dan saya juga membuka toko offline-nya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, karena saya pikir perkembangan zaman itu semakin lama semakin berbeda teman-teman ya. Jadi memang pada saat 2021 itu memang sudah booming ya, booming online shop juga teman-teman ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus terjun juga ke dunia bisnis online ya. Jadi pada saat 2021 itu saya buka toko yang project awal itu ya, buka toko online teman-teman, buka toko online ya di marketplace ya, banyak marketplace tuh. Saya pertama ada di Bukalapak, Tokopedia, dan di Shopee ya. Itu 3 marketplace yang pertama saya jalankan teman-teman ya. Nah, kebetulan dari ketiga marketplace itu yang paling cepat berkembang itu adalah Shopee teman-teman ya, pada saat itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau di Shopee ya itu saya langsung pakai ya, seperti ya, karena saya juga pasti ada guru ya, ada tempat bertanya teman-teman ya. Setiap teman-teman memulai bisnis pasti teman-teman punya tempat bertanya teman-teman ya. Nah, itu saya belajar, itu saya langsung terapkan apa yang yang beliau katakan ya. Nggak semua diterapkan, tapi ada sebagian ya. Seperti misalkan saya, ya udah, saya apa yang dibilang, buat iklan ya, saya buat iklan ya. Habis setelah itu buat produk sebanyak-banyaknya, iya saya buat produk sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Kebetulan produknya produk kopi teman-teman ya, kopi Gayo ya, banyak memang ya produknya. Nah, dan kemudian saya juga berdasarkan pengalaman bekerja di perusahaan BUMN. Nah, yang mana namanya perusahaan besar itu punya sistem yang bagus teman-teman ya, sistem manajemen yang bagus. Apalagi saya seorang marketing di perusahaan itu teman-teman ya, salah satu bagian penjualan. Nah, di situ pasti saya banyak belajar pelatihan-pelatihan yang ada di perusahaan itu.
ya, seperti cara menjual, cara mencari prospek ya, cara mencari pembeli prioritas atau menjaga pembeli langganan ataupun menjaga mencari calon pembeli yang yang kemungkinan belilah teman-teman ya. Jadi saya terapkan semua sistemnya itu, saya terapkan di bisnis saya sendiri teman-teman ya. Jadi bahkan sistem jam kerja ya, disipliner itu saya terapkan juga untuk bisnis saya teman-teman ya. Saya terapkan sendiri, memang itu saya memang sudah niat dari hati. Saya ketika resign akan saya terapkan apa yang saya dapatkan di sini, dan saya tidak berubah apa kesibukan saya teman-teman. Nah, ketika di perusahaan BUMN saya bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore dan ditambah lembur lagi sampai dengan malam. Nah, itu juga saya akan harus terapkan juga, dan saya mengelola bisnis dan berfokus bisnis itu dari jam 8 sampai dengan jam 5, dan kemudian ada ditambah waktu juga sampai malam kalau harus sampai malam teman-teman ya. Nah, minggu memang libur ya, itu saya terapkan betul, dan kemudian cara-cara trik-triknya dan kemudian ilmu-ilmunya saya terapkan semua ya. Alhasil ya, bisnis offline saya juga berjalan ya, bisnis offline itu ya. Jadi karena berjalannya waktu jadi saya banyak langganan cafe shop, langganan tempat reseller ataupun yang mana produk-produk kita jual di banyak minimarket yang ada di Indonesia. Bukan minimarket besar sih teman-teman ya, minimarket kecil ya, tapi kan lumayan Kak. Jadi kunci saya cari sebanyak-banyaknya pembeli teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti itu ya. Produk-produk kopi saya sengaja saya pasarkan di minimarket kecil, bahkan kedai-kedai sampah ya, ataupun sembako teman-teman ya. Saya titipkan juga teman-teman ya. Walaupun ada yang rugi, ada yang untung ya, itu namanya proses belajar bisnis saya teman-teman ya. Nah, dengan berjalannya waktu saya pun banyak langganan cafe shop, langganan, dan ada pembeli-pembeli pribadi, dan ada juga dari pembeli dari teman-teman ya. Jadi teman-teman itu manfaatkan ya semua ya. Dan ketika saya resign dari perusahaan BUMN juga saya menjaga hubungan baik ya dengan teman-teman yang ada di perusahaan itu dan yang masih bekerja tentunya teman-teman ya. Jadi saya pun juga banyak mendapatkan customer itu melalui perantara ya teman-teman saya yang sebelumnya bekerja teman-teman ya. Jadi mereka juga support saya teman-teman ya. Nah, karena bisnis offline-nya sudah berjalan, saya juga harus menjalankan bisnis online ya. Nah, bisnis online-nya itu kebetulan ya di Shopee tadi ya teman-teman. Jadi itu saya terapkan juga ya, upload produk setiap hari dan iklan terus, dan kemudian optimasi terus, deskripsi segala macam dan lain saya terapkan, sehingga sekarang sudah ada hasilnya sedikit sih, walaupun belum seperti penjual besar lainnya teman-teman ya. Intinya teman-teman pendapatan dari online itu sudah bisa menjadi pengganti gaji saya ketika saya bekerja di perusahaan BUMN ya. Karena memang gaji saya tergolong besar ya sudah di perusahaan BUMN, karena sudah 7 tahun kakak dan pegawai organik teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memulai bisnis, yang mau memulai bisnis ataupun teman-teman yang sedang bekerja dan ingin resign dan ingin membuka usaha, teman-teman, saran saya jaga hubungan baik dengan atasan dan teman-teman yang ada di perusahaan teman-teman. Nah, yang mana nanti manfaatnya ketika kita buka bisnis, mereka bisa menjadi perantara kita untuk mendapatkan jalan untuk mengembangkan bisnis kita teman-teman. Contoh seperti saya tadi teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman harus terapkan juga jam kerja yang ada di perusahaan, indisipliner, dan manajemen yang teman-teman pelajari, yang teman-teman kerjakan, yang teman-teman taati pada saat teman-teman kerja. Teman-teman juga boleh teman-teman terapkan sendiri di tempat bisnis teman-teman ya. Jadi teman-teman, intinya kalau mau sukses, ketika teman-teman bekerja di perusahaan swasta, ketika teman-teman resign, itu teman-teman anggap bisnis teman-teman itu teman-teman seperti orang bekerja ketika teman-teman di perusahaan kemarin, perusahaan sebelum ketika teman-teman kerja ya. Jadi lambat laun insya Allah dengan tekun kita, dengan usaha kita, bisnis kita insya Allah akan berjalan ya, akan berkembang, dan kita bisa mendapatkan hasilnya teman-teman ya. Tidak usah muluk-muluk dulu teman-teman, tidak usah langsung tahun depan harus ini, tahun ini. Jalankan
pasang target berstep-step seperti ketika teman-teman bekerja di perusahaan kan ada itu targetnya tahap, ada tahapannya teman-teman ya. Jadi teman-teman kerjakan saja, ikuti saja alurnya, ikuti saja SOP yang teman-teman sudah pelajari di perusahaan sebelumnya. Insya Allah yakin bisnis teman-teman berkembang ya. Nah, saran saya teman-teman, kalau teman-teman mau ikuti perkembangan zaman, teman-teman juga harus terjun ke bisnis online ya teman-teman. Apakah teman-teman mau jualan di web ya, memiliki web pribadi dan webnya itu web jualan boleh, dan membuka toko online ya, Instagram, Facebook Market ya, Facebook, kemudian Shopee, Tokopedia, TikTok Shop yang sekarang yang sedang booming, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak semua boleh teman-teman. Bahkan kalau teman-teman bisa mau Alibaba juga bisa, itu kalau untuk ekspor teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu sedikit sharing saya teman-teman ya, sedikit sharing saya itu adalah perjalanan saya cara membuka perjalanan saya ketika saya membuka bisnis ya, membuka usaha ketika saya resign dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kalau teman-teman mau sharing boleh di kolom komentar ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.